Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Suara Naya, di mana kita akan membahas tentang hubungan kita dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Selamat datang kembali, Pak Danan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua, baik yang di sini maupun di mana saja. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Baik, semoga kita juga menjaga kesehatan kita ya Pak di Amin. cuaca-cuaca yang sangat tidak menentu ini. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan kita dengan orang lain. Tapi tentunya berkaitan dengan suara dalam diri kita juga. Bagaimana kita menyikapi hubungan itu dengan orang lain. Oke, kita akan mulai dengan pertemanan terlebih dahulu Pak. Ini mungkin ya dari kehidupan kita lah ya. Sehari-hari kita berelasi dengan teman dari kecil, mungkin ada yang dari TK, SD, SMP, waktu kerja juga bertemu teman-teman. Nah, kita membuka terlebih dahulu dengan gambaran seperti apakah pertemanan yang baik atau berkualitas gitu. Mungkin ketika kita mengetahui diri kita sendiri di situ, mengenal diri kita lebih dalam melalui pertemanan itu, atau bagaimana? Apakah itu juga menjadi cerminan dari orang lain ke diri kita, atau kita mencerminkan orang lain juga? Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Deta. Kita membahas bagaimana caranya berteman gitu ya, atau bagaimana pertemanan yang baik. Kalau bagaimana pertemanan yang baik? Pertemanan yang baik itu adalah yang tulus, ya, saling mengasihi, saling menghargai, kan. Makanya di dalam pertemanan tuh ada levelnya juga ya. Kita bahas levelnya dulu ya. Yang pertama level kenalan. Oh, saya kenal dia kok. Oh, dia orangnya begini-begini. Cuman sekedar kenal ya, kenal nama, kenal di mana, kenal rumahnya di mana, dan siapa dia, kan begitu. Yang kedua teman. Teman itu ya teman-teman kita dari SD, SMP, ya, SMA, kuliah, sampai kerja, kan begitu ya. Nah, di antara teman-teman ini ada yang pasti ya, ada yang menjadi sahabat begitu ya. Nah, ketika sudah menjadi sahabat itu adalah sudah satu frekuensi. Ya, saya sendiri punya beberapa sahabat ya, banyak sih, sahabat saya banyak. Nah, hanya saja ketika sahabat-sahabat ini saya kelompokkan ya, artinya kalau bukan saya kelompokkan artinya mengkotak-kotak itu bukan. Artinya sahabat untuk serius ini kelompok ini, sahabat untuk main kita jalan kemana kelompok ini, sahabat untuk belajar, untuk ya dan sebagainya, traveling atau apapun itu, membahas project bisnis apa dan sebagainya dengan yang ini, kan begitu. Tapi jangan sekali-sekali kita berbisnis dengan sahabat, kan begitu, artinya joinan ya, artinya membahas saja, membahas bisnisnya itu. Nah ya berbagai macam lah, artinya ada ketertarikan masing-masing. Jadi nah kita harus bisa memilah-milah ini ya. Ya itu pun misalnya level sahabat diturunkan sedikit ke teman juga boleh, kalau misalnya kita mau mengkelompokkan kayak gitu ya, bukan mengkelompokkan sih, memilah-milah lah istilahnya ya. Jadi nah yang terakhir, level terakhir itu ada soulmate ya. Soulmate itu adalah ya pokoknya dari kecil sampai kita dewasa itu kalau nggak teleponan, nggak ini, kayaknya kurang begitu lah. Jadi soulmate itu nantinya itu adalah suami atau istri, menjadi sahabat terbaik kita selamanya, kan begitu. Sampai kita panggil Tuhan, kan begitu. Nah itu soulmate ya. Tapi ada sebelum menemukan jodohnya itu pasti teman-teman kita juga punya soulmate lah istilahnya. Kita bisa ngobrol apapun, kita nggak takut dihakimi, nggak takut dinilai, nggak takut istilahnya tersinggung apapun itu. Saya sendiri pun hampir semua orang pasti punya. Gitu. Berarti kalau kita summarize gitu ya Pak, awalnya dari kenalan, lalu level 2-nya itu teman, lalu level 3-nya sahabat,
Lalu yang terakhir tuh soulmate. Soulmate, ya. Oke, berarti setiap orang itu mereka istilahnya kayak pasti akan punya itu semua, Iya. bahkan soulmate juga. Oke. Betul. Nah, biasanya soulmate itu ya sudah dari disaring jadi terakhir kan begitu. Lalu kalau tadi misal Bapak sudah berbicara tentang satu frekuensi gitu. Nah, apakah untuk menjadi teman yang bisa satu frekuensi itu mungkin dari pengalaman Bapak juga boleh ya cerita Boleh. tentang apakah punya masalah yang sama, mungkin ada sebutannya sekarang trauma bonding, jadi memiliki trauma yang sama lalu kita bisa berbagi, bisa sharing, atau sebatas kayak oh saya suka ini, kamu suka ini, kita sama-sama suka melakukan apa. Terus misalkan tadi juga dikelompokkan, bukan berarti dibeda-bedakan, tapi istilahnya kita mengimbangi frekuensinya gitu. Maksud saya di sini satu frekuensi itu satu kesenangan ya, satu hobi kan begitu. Ketika kita sudah satu hobi, kita itu udah nyambung, frekuensinya nyambung gitu loh, kita ngomongnya. Nah, sedangkan hobi kita tergantung, misalnya kita ada hobi, misalnya ada yang hobi motor, ada yang hobi gunung. Nah, kita punya sahabat di masing-masing niche ini, apa istilahnya? Ketertarikan ini kan, di hobi ini kan begitu. Jadi, tapi ada juga yang misalnya satu hobi karena teman kita itu soulmate ya, jadi mereka juga mau nyobain berbagai macam hobi karena orangnya open minded kan begitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya frekuensi itu lebih memperlihatkan ketertarikan kita pada sesuatu lah, aktivitas atau kegiatan. Ya hobi lah misalnya kita sebut sebagai hobi itu juga bisa. Gitu. Berarti bisa juga disebut jadi, kalau apa dari setiap level itu alangkah lebih stabil pertemanannya ketika punya ketertarikan yang sama itu tadi. Misalnya orang yang suka belajar, ketika kita diskusi kan orangnya seneng jadinya. Kalau orang yang suka jalan yang diajak diskusi ngobrol serius nggak jadi ya kurang lebihnya gitu. Jadi kita sendiri harus fleksibel. Oh, ini kira-kira orangnya begini kan begitu. Jadi seperti air itu kan bisa mengisi semua bentuk wadahnya itu seperti apa kan begitu. Ketika kita lebih fleksibel, makanya kita lebih bisa diterima dimanapun. Begitu. Ya bukan berarti terus kita harus ngeblend dengan teman-teman tersebut begitu ya. Artinya kita juga punya ketertarikan sendiri ya. Kalau kita nggak cocok ya sudah, tinggal aja udah pergi. Nah itu sebenarnya mau menyambung Pak sama yang mau saya bahas. Karena terkadang juga ada orang-orang yang ini saya juga dengar-dengar dari teman-teman saya, kalau mereka menyesuaikan diri dengan orang lain, jadi ada sebutannya people pleaser. Jadi mereka mencoba untuk menyesuaikan diri supaya orang lain, oh yaudah biar kamu seneng deh, tapi belum tentu sebenarnya tulus menjalaninya. Nah tadi sempat ada kata-kata pertemanan yang baik adalah pertemanan yang tulus. Nah ini cukup menarik karena ada juga pembahasan tentang people pleaser ini. Iya, betul sekali Mbak Dita. Jadi memang ada sebagian teman-teman kita itu, ya memang ada sifatnya yang suka mengambil keuntungan kan begitu ya. Nah kalau sudah itu saya biasanya ngetes sih. Saya biasanya tes dengan beberapa tes gitu kan. Baik di level kenalan, teman, sahabat, apapun. Selalu saya tes seperti itu. Di level bisnis pun begitu. Jadi saya tes sekali. Terus kalau memang nggak ini ya sudah saya tinggalkan. Bahkan sampai sekarang teman itu udah WA saya pula, Pak, pengen ketemu apa itu saya udah no, tak bilang begitu. Karena memang, nah itu makanya kita tetapkan dulu prinsip-prinsip ya. Jadi di diri kita sendiri batasannya apa kan begitu. Tapi kalau memang kita cocok ya, masuk di dalam tes itu dia lulus dan seterusnya kita bergaul lebih dalam lagi ini dan kelihatan dia tulus kan seperti itu kan kelihatan ya. Betul. Nah itu baru kita lanjutkan kan begitu. Oke, ini Pak Danan udah membahas juga ternyata udah ada boundariesnya berarti istilahnya kalau kamu bisa melewati tes ini berarti ya let's go gitu kan kita berelasi dan lain sebagainya. Cuma
ini juga perlu jadi catatan untuk kita semua kalau ketika berrelasi sama orang, kadang-kadang ada motif-motif tertentu yang kita nggak bisa langsung tahu, dan juga itu harus dari diri kita sendiri untuk punya prinsip bahwa oh, pertemanan yang saya butuhkan dan juga saya mau itu yang seperti ini. Cuma terkadang kan kita menerima apapun yang diberikan gitu kan. Misalnya kenalan sama orang ini, oh ya halo, kenalan, dan berrelasi baru setelah menjalani, oh ternyata orangnya seperti ini, ternyata orangnya seperti ini. Kan itu perlu proses juga di situ. Nah, mungkin juga ada mungkin kiat-kiat juga bisa tentang bagaimana kita harus membangun prinsip itu juga dalam diri supaya lebih punya patokan gitu. Oke. Kita bicara yang lebih simpel lagi ya, secara saintifik, bukan saintifik, secara ilmiah lah begitu ya. Jadi sifat manusia itu kurang lebihnya ya, secara garis besar dibagi menjadi 4. Oke. Nah, sifat manusia. Jadi kita bisa lihat nanti ini sifat dasar manusia ya. Jadi pertama itu drive, DISC ya, drive, influence. S-nya itu silence, C-nya compliance. Begitu ya. Drive yang D ini orangnya berusaha-gerusu. Dia action oriented. Jadi wah dia pokoknya ayo ke sana ini. Diajak main ayo. Diajak ini itu ayo gitu. Jadi dia nggak terlalu mikirin lah easy going dan pokoknya maju terus kan begitu ya. Terabas saja terus. Gas terus, itu D ya. Nah, DI, iya, II, influence. Influence ini dia orangnya ramah dan gampang bergaul. Tapi dia sentrisnya ke dirinya sendiri. Dia kayak artis gitu. Oh. Pasti punya teman kan? Seperti itu kan? Nah, ya narsisistik gitu. Narsis lah pokoknya. Ya sentrisnya pokoknya ke saya gitu loh. Pokoknya kalau ceritanya tentang diri saya kan begitu kan. Diri sendirilah yang ditonjolkan, dia cerita segala macam. Ya ciri-cirinya sih ketika kita ngobrol apa, nanya segala macam. Terus begitu dijawab ini terus berapa menit aja dia udah lupa lagi. Terus nanya lagi kan begitu. Ya ampun. Karena sentrisnya di dirinya sendiri. Senternya itu di dirinya sendiri. DI ya, DI influence. Nah, DIS silence. Silence ini orangnya pendengar yang baik. Dia diem aja. Diajak kemana-mana, ayo. Diajakin jadi tempat curhat tuh seneng kan gitu. Wah begini kan ngomongnya. Orang yang diem, karena orangnya diem dan tidak gampang emosi, itu dia banyak temennya. Karena banyak diajak-ajak. Banyak yang cerita gitu kan dia mendengarkan. Ketiganya ini saya ngajak yang S ini kan begitu. Jadi bagus juga kalau kita punya teman yang tipe ini juga. Nah tipe yang terakhir itu ada C compliance. Compliance itu semuanya harus urut ya. Jadi semuanya harus ikut aturan. C ya kayak orang keuangan lah begitu lah kurang lebihnya. Harus patuh dari A sampai Z. Misalnya mau ke sana, oh gimana, lewat mana, pokoknya dihitung-hitung dulu lah. Nanti lewat sana nanti gimana, ini parkirnya berapa, masuknya berapa, kan begitu deh. Pokoknya dipikir dulu, pokoknya diurutkan, dicermati, dipertimbangkan semua. Gitu. Nah, sesuai aturan lah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau pakaian pun juga sudah atur rapi, masukin bajunya kan begitu. Nah tipe D ini D sama C ini kebalikan. Oh ya kan? Kalau diperhatikan. Jadi dia mikir dulu ini baru action. Ini action dulu. Nggak peduli dia. Jadi dia acak-acakan udah ini langsung gitu kan begitu. Nah I dan S ini juga berbalikan. Kan ini banyak ngomong, ini enggak kan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah 4 tipe orang. Oke. Nah ini tipe dasar. Tipe dasar. Tipe dasarnya. Nah, ketika itu di-blend dengan attitude itu udah nggak kelihatan. Kalau orang-orang yang sudah apa ya sudah berpengalaman lah dalam bergaul, dalam personality. Tapi tipe itu pasti ada di setiap. Memang tipe itu 4 besar. Tipe-tipe itu memang ada. Bukan ada ya, memang gitu. Memang manusia itu kayak gitu.
Oke. Gitu. Jadi kita bisa kenali. Nah, kalau kita ngajak ngobrol ya cari orang yang tipe I kan begitu ya. Oh, dia suka diajak ngobrol ini. Jadi dia cerita, kita cerita ini. Kita mau curhat ya cari tipe orang CS kan begitu. Oh, sih dia aja kan. Jadi rahasia bukan rahasia sih, cerita-ceritanya nggak kemana-mana kan. Aman. Dia nggak suka ngerumpi kalau tipe S. Oh, Nggak suka dia. lebih ke Tapi perseptif. dia mendengarkan. Oh, gini. Oh, gitu. Gitu. Nah, kalau tipe C diajak ngobrol, ya enggak, kamu harusnya begini, harusnya begitu. Enggak bisa dong kan, aturannya kan kayak gini. Iya. Gitu. Kalau tipe D diajak ngobrol ya, sikap aja udah gas. Cuek aja pokoknya. Oh iya. Nah, kayak gitulah kurang lebihnya. Ini menarik sekali. Jadi saya langsung berpikir gitu kan, oh teman-teman saya yang tipe D yang mana, yang I yang mana, atau saya sendiri tipe apa gitu langsung. Mungkin saya bilang kelompok-kelompokan tadi itu. Hmm. Karena kita tahu sifatnya seperti apa, jadi kita. Kalau kita nggak tahu dasarnya ini kan kita bingung. Iya. Apa sih, siapa sih gitu. Jadi semakin bingung. Oh ya, ini membantu sekali sih. Jadi saya terpikir ketika berteman dengan tipe yang seperti apa, outcome-nya yang diekspektasikan seperti apa juga. Oh, itu akan lebih mudah juga kita istilahnya menjabarkan isi otak kita ini kan ketika berteman sama orang yang seperti ini, seperti apa. Betul. Oh, oke. Ada pengalaman mungkin Pak yang ketika berteman dengan yang tipe D atau I atau S atau C? Banyak sekali Mbak, kan sudah berapa puluh tahun. Dan teman-teman ini kan memang macam-macam, backgroundnya segala macam. Nah, yang jelas kita tidak menghakimi dulu lah, kita memahami dulu. Jadi tidak buru-buru menghakimi, jadi kita pelajari dulu, kita lihat dulu temannya, sahabat ini tentang apa kan. Yang paling penting menurut saya, kita bisa mengenali bahwa oh teman ini jujur, ini enggak gitu. Itu sangat penting. Oh ini tulus, ini enggak gitu. Nah, itu memakai kepekaan kalau seperti itu. Karena dari 4 tipe ini juga enggak ada yang kalau tipe ini pasti jujur, ini enggak juga. Tergantung juga. Tergantung. Oke. Kalau ini kan tadi kita mengasah istilah tipe-tipe ini secara ilmiah gitu kan, secara rasional. Kalau mengasah kepekaan sendiri ada nggak sih Pak? Kayak bagaimana caranya? Pakai ini aja, permainan. Atau biasanya kalau saya tuh pakai tebak-tebakan ada kuis tuh loh, TV. Ini jawabannya apa? Jawabannya gitu. Sebelum dijawab kan gitu. Atau pakai tebak-tebakan juga bisa. Kita misalnya, oh ini mau sama teman gitu ya. Saya ini angka berapa gitu kan. Dikembaliin, misalnya temennya nulis angka berapa gitu. Main intuisi. Iya. Lama-lama nanti bisa. Kuncinya jangan dipikir. Begitu dirasakan kira-kira angka sekian gitu. Yang muncul pertama kali itu. Itu intuisi. Oke. Bisa nih habis ini. Naluri apa insting ya? Naluri ya. Naluri. Jadi itu bisa dilatih. Dan semakin lama kalau kita tahu, kita peka, itu akan semakin tajam gitu. Semakin tajam. Tapi perlu dilatih juga itu ya Pak. Dilatih. Gak bisa ujuk-ujuk langsung tiba-tiba bisa gitu. Jadi temennya misalnya di kertas angka nulis angka berapa, tutup, tebak aja ini angka sekian, angka ini, angka itu kan seperti itu. Oke. Melatih yang sederhana seperti itu secara gampang. Sekarang kita masuk ke perubahan Pak. Kan tadi kita sudah mengklasifikasikan ya istilahnya. Oh ada dalam berteman itu ada teman yang seperti ini. Kita nggak bisa memungkiri juga kalau kita itu berubah sesuai berjalannya waktu. Ketika udah misal belajar di SD, lalu SMP pertemanannya seperti apa. Nah, ketika ini semua berubah, pasti kan ada juga yang berubah dari relasinya gitu kan, dari relationship ini. Kira-kira ada nggak sih Pak cara yang terbaik untuk menghadapi perubahan sendiri? Misalnya awalnya saya suka makan soto. Nah misalnya saya sama teman saya gitu suka, dari dulu kita makan soto bareng, tapi
interest ini tiba-tiba berubah seiring berjalannya waktu. Nah, ada perdebatan antara ketika oh ya sudah, ketika sama dia saya makan soto nggak apa-apa, mengorbankan diri saya sudah berubah, atau saya yaudah berubah aja gitu. Itu kan kadang-kadang kita juga sulit ya menghadapi perubahan di diri kita dan juga di orang lain. Jadi begini, kalau kita ambil prinsipnya ya, namanya hubungan yang bagus itu adalah seimbang. Hubungan apapun itu. Keseimbangan. Atasan, karyawan, suami, istri, teman, sahabat, soulmate, dan kenalan dan sebagainya, atau teman bisnis atau relasi bisnis itu harus seimbang. Ya, atau setara lah, gitu loh, setara. Jadi ketika kita sudah tidak seimbang, ya kita bisa milih lah, kita mau, intinya kok saya terus berkorban, kan begitu ya. Saya terus berkorban kok rasanya nggak ini. Nah, kita milih kita mau tinggalkan apa terus seperti itu, kan begitu. Begitu kurang lebihnya. Jadi memang harus fleksibel gitu. Jadi ya nggak harus, memang kalau orang-orang itu memang berubah seiring dengan perjalanan waktu, ya itu nggak bisa dipaksakan. Makanya teman kita kan berubah terus. Dulu yang saya kenal seperti ini kok sekarang seperti itu. Saya memang dulu punya ya teman dari TK malah. TK, SMP, SMA. Itu maksudnya satu sekolahan terus begitu loh. Bayangkan dari TK loh. Lama sekali tuh, 20 tahun. Nah, sekarang udah nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, jadi seperti orang lain begitu. Ya karena memang mengalami apa ya, belief ya, ada yang diceritakan ini, ceritakan seperti itu, kan begitu. Padahal dulu deket banget. Dulu tiap hari kita ketemu, tiap hari dari TK sampai SMP itu tiap hari ketemu. Pulang bareng gitu, berangkat bareng, kan begitu. Jadi ya memang nggak bisa dipaksakan sih, harus menerima seperti itu karena perubahan itu sudah pasti lah, gitu. Perubahan itu sudah pasti. Nah, yang perlu kita ingat dan kita batasi itu adalah ketika teman-teman kita sudah mulai negatif gitu pikirannya, ya. Nah, itu yang paling saya hindari. Kenapa? Karena itu gampang sekali menular ya secara nggak sadar. Bicaranya udah negatif, pokoknya yang negatif-negatif itu kan suka menjudge, menilai orang, terus gosip apa dan sebagainya, kan begitu. Yang ngomongin orang, yang serba negatif itu saya hindari. Oke, apakah ada peran semesta Pak di situ, dari perjumpaan kita dengan orang lain, terus perpisahan juga dengan orang lain, misalkan memang sudah timingnya dari semesta tuh, yaudah ini cukup gitu, nggak usah berteman lagi, atau kayak sebenarnya itu juga tergantung kitanya gitu. Antara kita udah tahu oh ini tuh udah nggak sejalan lagi, udah nggak selaras lagi, udah nggak seimbang lagi, atau sebenarnya kita bisa mengatur itu sendiri. Iya, itu kembali ke LOA ya, frekuensi ya. Oke. Karena law of attraction itu bukan cuman untuk barang begitu ya. Karena untuk hubungan manusia, untuk apa istilahnya, untuk prestasi, untuk ketenangan diri, itu bisa begitu. Nah, kalau kita memang fokuskan di situ, misalnya saya pengen ketemu ini dan seterusnya, kan begitu ya, itu bisa begitu. Nah, kalau peran semesta kita harus berteman dengan si A, harus berteman dengan si B, itu saya kira ya karena pola pikir, karena mindset kita sendiri sih. Artinya dengan frekuensi kita sendiri, itu akan menarik apa enggak, kan begitu. Jadi misalnya kita, contoh kecil ya, pikiran kita negatif terus ya, kita akan menarik orang-orang yang suka ngomong negatif juga gitu. Berada di frekuensi yang sama. Karena berada di frekuensi yang sama, semua seperti itu jalannya. Itu ya analogi yang gampang lah. Misalnya sekelompok bebek
Dia akan bisa ngobrol dengan bebek lainnya kan begitu. Dia nggak mungkin akan bisa ngobrol dengan elang begitu. Kan begitu. Makanya kita misalnya segerombolan monyet ya dia akan ngobrolnya dengan kelompoknya sendiri. Nah, sedangkan kita sebagai manusia itu dibebaskan kita mau menjadi apa begitu loh. Untungnya kan seperti itu kita sangat bersyukurnya di situ. Kita mau jadi apapun itu ya pilihan kita sendiri gitu. Coba kita pelihara misalnya, kita pelihara anjing kecil ya. Dari kecil tuh ya. Setelah gede kan dia tetap menggonggong gitu ya. Cuman kalau misalnya bayi manusia nggak diajari ngomong bisa menggonggong, bisa ngomong nggak dia? Kan enggak tahu. Nah tergantung kan. Jadi dia manusia itu kan berkembang dengan betul. Ada memang karena kita diciptakan dengan akal budi dan juga dengan betul. ya istilah free will ya, dengan kehendak Free will. bebas. Kita satu-satunya istilahnya makhluk hidup yang dianugerahkan itu, otomatis kita punya juga istilahnya pilihan-pilihan untuk mau jadi apa saja. Itu tadi saya tertarik sekali dengan kata-kata itu. Kita bisa jadi apa saja yang sebenarnya kita mau. Nah, pilihannya mau jadi apa? Tinggal di kita sendiri gitu. Jadi apa? Masalahnya banyak yang bingung yang mau pengen jadi apa ya gitu ya. Betul, kebingungannya banyak sekali Pak. Ini juga berkaitan tadi dengan law of attraction. Apakah ketika kita melepaskan seseorang atau kan tadi ada perjumpaan ada perpisahan ya. Jadi saya sempat bahas kalau misalnya kita berpisah dengan orang lain berarti ada pengaruhnya juga tadi dengan law of attraction berkaitan juga dengan frekuensi gitu. Ketika frekuensinya berbeda, tapi juga pilihan kita juga sih untuk meninggalkan frekuensi itu atau tidak ya Pak. Oke, kita bahas ini ya. Kenapa sih orang berpisah ya? Ada berpisah itu cuman bukan berpisah secara harfiah ya, artinya dia cuman pergi ya, bukan berpisah. Dia pergi kemana, tapi hubungan tetap kan begitu toh. Ada yang berpisah itu secara hati lah, artinya dia nggak mau komunikasi, nggak mau ngomong lagi. Ya. Karena dalam komunikasi itu kita itu kecenderungan kita menginginkan orang lain itu berubah. Sedangkan diri sendiri enggak. Iya tak? Makanya ketika kita pinginnya orang lain berubah, dia juga pinginnya kita berubah. Ya akhirnya kan enggak nyambung gitu. Jadi makanya ketika kita merubah diri kita menjadi naik level ke frekuensi lebih tinggi, teman-teman kita juga berubah gitu. Otomatis itu. Kalau kita pengen ya kamu gini-gini nah akan menjadikan friksi aja kan. Karena dia memandang kita juga seperti itu kan, sama jadinya. Malah jadi projecting gitu kan, menuntut ini perubahan dalam hubungan kan seperti itu jadinya. Karena merubah orang lain tuh seperti hal yang tidak mungkin lah. Karena harus dari kesadaran diri sendiri. Kita cuma bisa menceritakan aja, memberi saran, memberi masukan kan begitu. Pilihannya tetap ada di orang itu juga. Itu pun kalau diminta. Kalau saya nggak pernah beri saran kalau nggak diminta. Karena untuk apa begitu ya? Percuma udah ngeluarin energi, tapi tahunya juga ternyata mereka tidak merasa perlu. Gitu. Dalam relationship itu kan pasti ada ekspektasi, ada tuntutan yang terjalin gitu di situ. Nah, gimana caranya kita membatasi itu juga perlu proses yang panjang sih kalau saya lihat ya Pak. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah jangan bersikap buruk pada masing-masing orang kan begitu ya. Bersikap baiklah kepada semua orang.